Untuk Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah semuanya, monggo untuk soft ingkang paling ngajeng supados dirapatkan terlebih dahulu untuk menyempurnakan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain al-mujahidin at-tahirin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang berbahagia, Bapak panjenengan selalu tidak lupa mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian tanpa pandang bulu. Allah tidak napa niku pilih kasih, atau mungkin dalam istilah Jawa niku mban sinde mban siladan. Allah mboten ngoten niku. Allah niku punya sifat Ar-Rahman, bahwa dia mengasihi itu, memberikan nikmat kepada siapapun tanpa pandang bulu. Entah dia muslim ataupun bukan muslim, mukmin ataupun kafir, nggih, dia ahli taat ataupun ahli maksiat, Allah semuanya kasih. Gitu. Saya niku saben dinten iki berarti maksiat terus, mboten iman dumateng Allah, juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mboten mitung-mitung, tidak menghitung-hitung nikmat yang diberikan kepada umat manusia. Yang membedakan jamaah semuanya antara mukmin dan kafir, antara orang yang beriman dan tidak beriman, niku sikapipun kula panjenengan. Sikapnya bagaimana? Kalau orang mukmin, orang muslim, ketika diberikan nikmat, ketika mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, akan bersyukur, alhamdulillah, terus memperbanyak ibadah. Tapi kalau orang kafir, dia mendapatkan nikmat, apa yang dia katakan? Saya punya ini, punya itu adalah karena kerja saya sendiri. Tidak ada keterlibatan ataupun intervensi dari siapapun, karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebih sama dengan orang yang sombong, yang berkeyakinan apapun yang diperoleh adalah atas hasil kerja jerih payahnya sendiri. Makanya orang sombong juga kategorinya musyrik, menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri, karena dia mungkin berpikiran apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan adalah karena memang dia mendapatkannya,
bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau panjangan karena kita sebagai muslim, sebagai mukmin, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah karena apapun yang kita peroleh, yang kita dapatkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan karena merupakan kemurahan dari sifat rahmannya Allah kepada kita semuanya. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah bersama dan banyak di luar sana saudara kita yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita. Jamaah semuanya berbahagia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada pribadi saya terutama dan juga kepada panjenengan semua adalah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya yang berbahagia, yang saya sampaikan di awal tadi tentang napa niku kebiasaan ataupun pandangan orang-orang yang tidak beriman, begitu nggih, bahwa yang dia peroleh, yang dia dapatkan semua-muanya karena peran dia sendiri, tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusan dengan apa niku siapapun yang selain dia, nggih. Kemudian itu yang pada gilirannya akan menjadikan dia orang yang apa niku terjangkit penyakit yang namanya at-takatsur, bermegah-megahan. Jadi merasa dia memperoleh banyak nikmat, kemudian apa niku nek orang sekarang sering mengatakan napa? Pamer harta niku nggih. Lupa saya namanya. Tapi ketika dia punya harta banyak dipamerkan di media sosial begitu. Nggih. Nah, dalam hal ini sama semuanya at-takatsur itu kategorinya dua. Jadi bermegah-megahan dalam hal harta dan bermegah-megahan dalam hal anak. Harta saya paling banyak, anak saya paling banyak. Gitu. Dibandingkan dengan yang lain, yang lebih banyak adalah harta saya. Dibandingkan dengan orang lain, yang paling banyak adalah anak saya. Begitu. Makanya jangan sampai kalau panjenengan terjangkit penyakit seperti ini, gitu. Jadi merasa hartanya paling banyak, dia kemudian melecehkan orang lain, mengabaikan orang lain sesama saudara, sesama muslim, merasa keluarganya, gitu, batihnya, terahnya paling banyak, dia kemudian apa niku meremehkan ataupun menghinakan kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Niku yang dikatakan apa niku oleh para ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan at-takatsur adalah bermegah-megahan dalam hal harta dan anak. Ini yang dikatakan di antaranya oleh Imam Hasan al-Basri. Kemudian jamaah semuanya berbahagia, dalam sebuah hadis dikatakan di hadis Imam Ahmad rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syakhir dari ayahnya berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaqumut takatsur yaqulu ibnu adam mali wa hal laka min malika illa ma akalta wa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Dari Abdullah Ibnu Asy-Syakhir tadi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, anak Adam selalu berkata, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Nabi, tiadalah bagimu hartamu selain apa yang engkau makan.
Jadi sebenarnya yang kita miliki ya hanya yang kita makan begitu. Gitu. Atau yang kau pakai kemudian kamu lenyapkan. Kita memakai baju atau memakai kendaraan apapun yang kemudian ya akhirnya itu menjadi hal yang fana, yang rusak. Ketika sudah tidak kita pakai ya akan kita buang dengan sia-sia. Sedangkan kata Nabi yang abadi adalah nopo sama semuanya au tasaddaqta fa amdaita. Gitu. Apa yang kamu sedekahkan maka itu akan engkau lanjutkan. Artinya apa? Kalau panjenengan tetap bersedekah dan terus bersedekah sampai kita nanti meninggal, maka itulah yang akan abadi ketika nanti kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita makan gitu menjadi kotoran, yang kita pakai akhirnya nanti juga akan rusak, akan fana. Oleh karena itulah dalam hadis yang lain sama semuanya dari hadis Sahih Bukhari dari Muhammad bin Amr bin Hazm dikatakan bahwa Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yad'ul mayyita salasatun. Kalau panjenengan mati, meninggal diikuti, ditutke, gitu, sama semuanya diiringi oleh 3 hal. Napa niku? Fayarji'u isnani wa yabqa mahu wahidun. Yang 2 nanti pulang kembali ke rumah atau kemana, yang bersama kita hanya 1. Jadi kalau panjenengan mungkin suatu hari pasti juga semuanya akan mati, dikubur, kita diderek oleh 3 hal. Yang 2 pulang, yang 1 bersama kita. Yadbahu ahluhu wa amaluhu wa amaluhu. Mengiringi kita, mengikuti kita ada 3 hal. Yang pertama keluarganya, itu pasti gitu. Anak istri kita, suami, anak-anak kita, saudara kita akan mengiringkan kita sampai ke pemakaman. Gitu. Wa amaluhu, dan mungkin juga harta benda kita. Mungkin kita punya baju, kalau mungkin di tradisi tradisi agama kan juga seperti itu, digabungkan dengan bajunya begitu. Tapi kan mungkin kan kita punya harta untuk membeli keranda kata Allah, atau untuk menyewa kendaraan begitu. Itu kan juga bagian dari harta kita. Nah, yang ketiga adalah apa? Wa amalu, dan amal kita. Ini apa? Sama semuanya fayarji'u ahluhu wa maluhu. Anak istri kita, keluarga kita akan pulang ke rumah, meninggalkan kita. Begitupun harta benda kita yang mungkin sempat dibawa ke kuburan juga akan pulang kembali. Gitu. Akan dibawa ke rumah lagi. Wa yabqa amaluhu, dan yang bersama kita hanya amal perbuatan kita. Maka dari itulah di hadis yang lain juga dikatakan sama semuanya dari Imam Ahmad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu ibnu Adam wa tabqa minhu isnatani al-hirsu wal amalu. Anak Adam akan menua, pada akhirnya semuanya akan tua, dan akan tetap menemaninya 2 perkara, yaitu keinginan dan cita-citanya. Gitu. Jadi ini kalau panjenengan sampai tua insya Allah akan tetap menjadi pribadi muslim yang baik, maka adalah kalau panjenengan punya keinginan, punya cita-cita agar kelak ketika kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, yang terakhir sekali ada sebuah syair yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak alias Al-Ahnaf, mengatakan anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqatahu fal malu laka.
engkau akan ditunggangi oleh harta benda jikalau engkau memegangnya. Tapi jikalau engkau membelanjakan dia, maka itu akan menjadi harta milikmu. Artinya apa? Jamaah semuanya, ketika kulo panjenengan tetap kokoh dengan harta kita, kikir, medit dengan harta yang kita miliki, maka kita akan celaka. Tapi sebaliknya kalau kita membelanjakannya, meninfakkannya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi milik kita. Artinya kita akan memetik buahnya ataupun ganjarannya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat yaqdil hajat rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.